Jelas? Nah, para pemimpin, para raja harus diagungkan, harus dimuliakan, harus diikuti dan ditaati. Karena ini bagian tak terpisahkan dari syariat ilahi. Tapi ingat, wahai kalian para raja, wahai kalian para pemimpin, di atas kalian ada yang menguasai, yaitu Malikul Muluk, yang nanti di akhirat kalian jadi orang-orang lesu semua, kalian tak akan berdaya semua. Ingat itu. Oleh sebab itu, tolong jangan perintahkan kepada rakyat kalian kecuali yang disukai oleh yang pemilik sesungguhnya, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jelas? Jelas? Ya, kalau jelas selesai kita. Ada jelas, kalau belum jelas tak selesai. Kalau sudah jelas kita selesai. Kesimpulannya, satu, bahwa antara bab ini dengan bab sebelumnya ada kaitan. Yaitu kemarin dalam tahiyat kita menyebut at-tahiyatu lillah. Segala penghormatan itu hanya milik Allah. Nah, raja termasuk yang dihormati. Nah, Allah lah sesungguhnya raja yang sesungguhnya raja yang hakiki. Maka penghormatan semuanya harus bermuara kepadanya. Sebagaimana pujian yang lain dipuji, tetapi pujian yang asli dan hakiki adalah milik Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang kedua, bahwasanya sebagaimana kita memuliakan para pemimpin, para raja, orang-orang berkuasa, maka kita mesti lebih memuliakan yang maha berkuasa. Oleh sebab itu tak boleh taat kepada pemimpin dalam rangka bermaksiat kepada Allah. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Dan catat, ini orang di zaman sensitif seperti ini, kalau gitu melawan kita. Enggak. Beda antara tidak taat dan tidak. Beda antara tidak taat dengan melawan. Tahu bedanya? Tahu bedanya? Enggak tahu, harus dijelaskan nampaknya. Ya, kalau mereka salah paham ya, oi, itu radikal gajinya. Itu masalahnya. Kadang orang menafsirkan perkataan kita menurut yang dia inginkan, bukan yang kita inginkan. Tidak semua orang yang tidak taat menjadi pelawan. Atau dengan kata lain, orang mungkin bermaksiat tapi tidak melawan. Sah? Iya enggak? Apa contohnya? Orang bikin dosa tapi dia senantiasa merasa takut. Terus merasa takut. Berarti dia melawan? Melawan? Enggak. Kita sebut contoh nampak. Awak disuruh de ayah pulang copek selesai sekolah. Apanya awak? Iyo ya, macam itu. Nah, tiba-tiba lambat je pulang. Doko enggak? Doko enggak? Doko. Melawannya enggak? Enggak melawan. Nyiyo nyinya. Ketika sampai apa lambat? Iya ya salah dan. Kan ya? Paham? Kalau yang melawan enggak? Sodo ya aturnya. Ya sodo ya ayatur. Pulang pun kawannya lambat pulang, ndak bang ayar. Ayah dan lambat suanto ayah lah melawan ndak? Melawan. Jelas? Ayo. Contoh konkret. Tuan-tuan punya Honda ndak? Punya Honda ndak? Lain. Mati pajak ndak? Mati. Doko ndak? Oh, ya lah usah lagi dah. Kayak pemerintah, doko enggak? Doko. Melawan? Enggak. Dan ya tidak bayar pajak dah Pak Presiden. Cuman dan melawan jelas. Ya tidak dan salah. Nah, itu sudah itu rayunya. Apa dia Pak memaafkan dayan? Gitu kan? Kan gitu? Paham enggak? Paham bedanya enggak antara orang yang melanggar dengan yang melawan? Tahu? Paham? Enggak je paham umpan.
Sekarang misalnya kalau sempat pula terjadi seperti yang terjadi di negara-negara sekuler misalnya, anak perempuan kita dilarang bersekolah pakai jilbab misalnya, tapi dia tetap memakai. Melanggar enggak? Melanggar. Durhaka enggak? Ya durhaka. Tapi melawan enggak? Ya enggak melawan. Bukan melakukan perlawanan. Ketika dia tegur, paling-paling dia katakan, maafkan, saya tidak bisa tidak pakai jilbab sebab agama saya menyuruh saya pakai jilbab. Jelas? Misalnya orang pemerintah buat keramaian yang diantaranya ada hal-hal yang dilarang dalam beragama, lalu kita tidak ikut. Ya, kita diundangnya, dipaksa untuk datang, tapi kita tidak ikut. Kenapa? Karena maksiat pada Allah. Tapi melakukan perlawanan, tidak. Tahu bedanya? Makanya tidak menaati, tidak otomatis melawan. Jelas? Ni kau yang tak joleh kebanyakan orang tak joleh dia. Melawan dia kok jolehnya. Tak bisa dia membedakan itu. Ya, Allah melarang kita buka aurat. Dia suruh kita buka aurat, kita bilang enggak. Saya tidak akan buka. Nah, apa sebab la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam bermaksiat kepada Al-Khaliq. Daripada saya maksiat kepada Allah, lebih baik maksiat kepada makhluk. Yang dalam hal ini, sebab nanti di akhirat yang memaksa kita itu lepas tangan semuanya. Dan tidak ada aturannya, nyinyu wawa. Kan banyak macam itu gini. Di dunia lah nyabui lah. Dan tak suruh bunuh orangnya. Apa ni maksud? Tak suruh tembak tapi suruh hajarnya. Apa besok hajarnya bayar pistol deh, suruh hajar. Jadi di dunia sudah main berlepas tangan dia. Baru di dunia saya tidak nyuruh menembak, tapi saya suruh menghajar, tapi dan pistol kayaknya. Nis. Subhanallah, baru di dunia kaum muslimin. Besok di akhirat istabarra allazina tubi'u minal ladzina tabau. Sono nak kesimpulan tapi orang paham tak pasal disarah aja dia. Lah, jadi tidak boleh dalam rangka mentakzim manusia kita maksiat kepada Allah tabaraka wa taala. Yang keberapa lagi? Yang keempat. Maka kepada para penguasa dan raja, perintahkanlah yang sesuai dengan yang Allah inginkan. Misalnya dalam konteks di Indonesia, keagamaan Indonesia, kita sudah dijamin dengan Undang-Undang Dasar 1945. Setiap agama negara memberikan jaminan kepada setiap warga negara untuk menjalankan keyakinan masing-masing. Maka tidak boleh pemerintah membiarkan sebagian golongan memaksakan keinginannya kepada sebagian yang lain. Kalau terjadi pembiaran berarti pemerintah lemah. Misalnya antara umat Kristen dengan Islam, orang Kristen memaksakan kita ikut mengucapkan salam mereka. Kan dipaksakan? Ya dipaksakan kan? Ya salam kita assalamu alaikum, tidak perlu pakai om santi om pimpa, tidak perlu. Itu salam orang bukan salam kita. Ini kan sekarang tidak doang. Kalau jadi pejabat harus assalamualaikum warahmatullahi, habis itu om santi. Hah? Saya tidak paham juga. Semoga tidak paham dah kaum muslimin. Dan semoga saya tidak jadi pejabat kalau itu konsekuensinya. Kaum muslimin, salam kita assalamualaikum terbaik. Kenapa pula diisi dengan yang bukan salam kita? Oh, mereka nak ucapkan, kita tidak paksakan juga ke mereka ucapkan assalamualaikum. Ya, bukan tidak boleh terjadi pemaksaan karena ini keyakinan. Oh, nanti Anda radikal. Di mana datang radikalnya? Masa ucapan selamat
Kan assalamualaikum selamat bagi anda, warahmatullah rahmat Allah, wabarakatuh dan segala keberkahannya. Lebih lengkap daripada salam sejahtera untuk semua. Mana lebih lengkap? Mana lebih lengkap? Saya assalamualaikum. Assalamualaikum itu dari Allah datangnya. Sejak ketika Adam diciptakan itu sudah diajarkan ke Adam. Hadza tahiyyatu zurriyatika. Ini adalah penghormatan, salam kehormatan keturunanmu. Masa maka nak disandingkan pula dengan buatan-buatan manusia lainnya. Tapi kalau pas yang tampil orang Om Santi apa tadi? Saya tidak paham, mau maaf. Tolong apa? Atau Shalom misalnya. Kalau mereka yang tampil biarin aja. Iya. Oh enggak, mereka kan juga assalamualaikum Ustaz. Di agama mereka mungkin tidak melarang, tapi agama kita melarang. Makanya ingat, undang-undang dasar sudah memberikan jaminan. Jangan didahulukan peraturan kebijakan pimpinan daripada undang-undang dasar 45. Apalagi yang harus lebih tinggi daripadanya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Jelas? Nah, jadi kaum muslimin, jangan ada pembiaran pemaksaan seperti ini oleh para penguasa, karena kita akan dimintai pertanggungjawaban nanti. Nah, kemudian mengikuti perayaan-perayaan agama lain yang berisi hal-hal yang bertentangan dengan keyakinan. Masa kita dulu nilai POMP satu nilai, iya 2 jam kan? Nah, ada dapat satu tunjuk tangan. Hah? Itu di mana pula? Dari dulu kita sudah toleransi tanpa mengikuti. Sekarang arti toleransi harus mengucapkan selamat. Tidak mungkin mengucapkan selamat kecuali orang-orang yang lemah beragamanya. Pasti. Allah musta'an. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Karena Allah lah sesungguhnya Raja dan dialah yang harus ditaati semutlak-mutlaknya. Kemudian di antara nama Allah adalah Al-Malik. Di antara nama Allah adalah Al-Malik, Al-Malikul Quddus, As-Salamul Muhaimin ila akhirin. Di antara Al-Asma'ul Husna adalah Al-Malik. Dan sifatnya adalah Yamlik, menguasai, memiliki. Kemudian dalam hadis ini adalah di antara sifat Allah, dia menggenggam bumi. Seperti apa? Antum lihat saja nanti, sekarang kan tidak nampak. Tapi Allah memberitakan, wajib kita percayai. Nabi mengiyakan, wajib kita imani. Kecuali Nabi menafsirkan, oh tidak mungkin menggenggam, harus ditakwilkan dengan makna menguasai. Bawa sini hadisnya, kita tafsirkan seperti tafsir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Justru yang kita dapatkan dalam hadis menguatkan yang ada dalam Al-Quran. Nah, coba baca ayat. Ayo. Wa ma qadarullaha haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah. Lanjutkan. Was samawati matwiyatun biyaminih. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Mereka takkan bisa mengukur Allah dengan sebenar-benarnya. Mereka tak mungkin memuliakan Allah dengan sebenar-benarnya. Gimana kita nak ukur? Karena wal ardu jami'an qabdatuhu yaumil qiyamah. Sekedar gambaran bagi kalian bahwa bumi semuanya berapa hektar saudara? Hah? Makanya itu tidak usah takut sih. Habis dikuasai orang ini, kuasai orang ini, tidak usah takut. Bumi itu milik Allah, tetap milik Allah. Yang penting sekarang antum bisa tidak menjadikan Allah memberikan itu pada antum. Itu masalahnya. Ya enggak? Bumi itu milik Allah. Orang-orang yang menguasai itu, kalau Allah kehendaki berubah. Ya ayat-ayat sudah sangat banyak, contoh-contoh sejarah sudah banyak. Orang yang lebih berkuasa, kan Fir'aun ngaku jadi Tuhan, hilang sejarahnya, betul kan?
Yang nak coba juga jadi Fir'aun hilang juga. Kan banyak juga yang nak coba-coba jadi Fir'aun di Mesir itu. Hilang juga, mereka tenggelam dalam sampah-sampah sejarah. Tidak cukup itu guys bukti. Tidak usah takut. Tapi antum takut kan antum gara-gara itu akhirnya jauh dari Allah, sehingga Allah tak akan berikan pada antum. Ini yang perlu kita ini kan. Kalau Allah menghendaki semuanya, dan sudah dijanjikan oleh Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kembali tegak syariat Islam itu ketika turun Nabi Isa alaihi assalam nanti. Nah, kalau antum nak nengok ya, panjang-panjang lah umur. Gitu. Tapi jangan sampai bos sujo dajjal. Kalau contoh merek-merek awak ke contoh makalah bos sujo dajjal tak kicu dia nan. Mantap muda tak kicu kita. Makanya Nabi selalu minta perlindungan kepada Allah dari dahsyatnya fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Dan khawatir kalau sempat wasu takut kita akan tertipu olehnya. Dajjal-dajjal kene tak kicu ada. Dajjal-dajjal kecil pun yang datang tertipu kita. Ya, ada orang yang berdusta atas nama agama, kita dekas percaya dan sebagainya. Allah musta'an. Baiklah kaum muslimin dan muslimat yang mati Allah. Jadi kemudian di antara sifat Allah pula adalah anawiyat was samawati matwiyatu biyamini. Ayat tadi, bumi semuanya dalam genggaman Allah. Was samawati matwiyatu biyamini, dan langit semuanya dilipat di tangan kanan Allah. Ya saya? Macam mana? Saya tidak tahu. Antum tahu? Antum tahu? Bagaimananya? Saya tidak tahu. Nabi tak beritahu kita. Berarti kalau tidak diberitahu oleh Nabi, penting atau tidak penting? Penting atau tidak penting? Tidak penting. Yang penting adalah antum tahu bahwa Allah menggenggam semuanya. Itu betul untuk ketahui, harus diyakini. Sebagai bentuk kesempurnaan kuasanya. Kalau saya ganggam dia tidak lepas orang ganggam dulu. Ya, berarti antum tidak punya apa-apa lagi. Kan ada kerajaan langit, ada kerajaan bumi, kan di istilah kita. Kerajaan langit, kerajaan bumi. Sah? Iya. Kerajaan langit dan bumi. Nah sekarang langit dan bumi itu di tangan Allah semuanya. Makanya semuanya akan tertunduk lesu ketakutan pada hari itu. Jadi yang sekarang berkuasa dengan tidak benar, di hari itu adalah orang yang paling menyesal. Yang paling menyesal. Berarti kata Nabi SAW, ya Abdurrahman ibn Samurah, la tas'alul imara, fa innaha hasratun wa nadama yaumil qiyamah. Wa Abdurrahman Samurah, jangan kamu minta kepemimpinan, karena dia menyebabkan penyesalan di hari kiamat nanti. Baik kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa di antara sifat Allah adalah sifat zatinya, tangan kanannya, yang mesti kita imani bersama tanpa ditakwilkan dengan kekuasaan, karena takwil itu tidak ada, ya, menakwilkan sifat-sifat itu dengan kekuasaan tidak ditemukan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ditemukan dalam athar sahabat radhiyallahu anhum, maka kita tidak pun menakwilkannya. Lalu maknanya kita tidak tahu, ya sahabat tahu, diajarkan kepada tabi'in, tabi'in mengajarkan pada setelahnya sampai pada kita, mesti kita tahu. Karena Allah, bahasa yang digunakan bahasa Arab yang jelas, bukan bahasa Arab teka-teki silang. Bahasa Arab lisanin Arabi mubin. Baik, sampai di sini. Nampaknya hujan turun, kita sambung lagi ya. Dah, kita cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa kembali pada lain saat. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam. Ay, lalawi ya. Ini resiko dengan pertanyaan pendek, jawaban panjang. Kalau lebih mana orang kayak wajan tanyong je lah. Sudah salat je lah ya. Iya. Orang kan lebih ditambah. Nah, hayakumullah. Bisa? Sudah salatnya? Nah. Tapi tidak bisa kini juga, kalau tekanan tengah salat. Nah. Nanti aja ya. Subhanakallah bihamdik.
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.